Shh, dilarang baper. Cia. Halo, ketemu lagi nih barengan sama gue Vivin Puspa. Di episode kali ini gue mau ngebahas tentang gimana sih kalian menyikapi pasangan kalian saat kalian merasa dikecewakan. Cia. Pasti banyak banget nih di sini yang merasa dikecewakan sama pasangannya. Hayo ngaku, hayo. Coba dipikir lagi. Menurut kalian yakin kalian dikecewakan? Bukan kalian terlalu banyak berharap? Cie. Pasti mikir kan? Nah, di episode kali ini gue pengen ngebahas tentang ya apa sih itu kecewa? Bagaimana sih kita menyikapinya? Sorry ya, gue belepotan ya guys. Ya maklum, udah lama gak ngomong secara monolog kayak gini. Dan ini episode ke-6 setelah sekian purnama gak bikin lagi podcast kali ini. Aku pengen bikin lagi karena rasanya pengen aja ngomong sendiri gitu. Kayak ngomong sama diri sendiri, terus menganalisa sebuah masalah dan berharap menemukan jawabannya. Dan itu jawaban dari gue sendiri. Iya, pokoknya kayak gitu ya guys. Nah, di episode kali ini gue ngebahas apa sih itu kecewa. Kalian pernah gak sih kecewa? Pasti pernah dong, apalagi sama pasangan. Cia. Yang udah pacaran berapa lama nih? 5 bulan? 1 tahun? 2 tahun? Atau 10 tahun? Cia. Atau yang udah jadi suami istri? Atau yang masih PDKT? Pasti kalian pernah dong ngerasain kecewa. Terus kayak ngerasa kayak kalian gak diprioritaskan. Kalian merasa kayak gue dihargai gak sih sama dia? Gue sebenarnya dianggap apa sih sama dia? Pernah dong ngerasain kayak gitu. Nah ya, gue juga pernah ngerasain hal yang sama. Bukan pernah, bahkan mungkin sering. Beberapa kata-kata dari pasangan kita pasti banyak yang sedikit atau banyak itu gak pas di hati kita. Terus kita harus gimana dong? Terus kita harus nangis, kita harus kecewa. Dan gue udah menemukan formulanya untuk setidaknya gak menangis terseduh-seduh. Cia. Apabila kecewa itu datang, cukup dengan menelan ludah. Cia. Dan menganalisa masalah tersebut dengan bijaksana. Oke, kita mulai ya caranya agar saat kecewa itu datang kita sudah siap dan kita bisa mengatasinya. Oke, bareng-bareng sama gue di sini. Saat misalkan kondisinya sekarang pasangan kalian ngomong sesuatu yang membuat kalian merasa bahwa kalian tidak diprioritaskan. Example yang gue mau nongkrong sama teman-teman gue ya, padahal posisinya lo di rumah sendirian, nggak lagi ngapa-ngapain, dan lo pengen seenggaknya curhat, cicat, atau menghabiskan malam sebelum lo tidur bareng sama dia, tapi dia lebih memprioritaskan teman-temannya. Oke, sampel yang selanjutnya yaitu yang gue pergi sama nyokap bokap gue dulu ya, liburan keluarga. Nanti hari ini pokoknya kalau kamu laporin semuanya ke aku. Oke. Dan lu cuma bisa jawab, ya oke sayang, hati-hati di jalan ya, have fun. Padahal lo nangis darah, lo ngerasa bahwa hari ini padahal lo gak punya rencana apa-apa, dan lo berharap bisa ketemu, seenggaknya melihat wajahnya, minimal video call atau apapun itu, atau lo bisa pergi ke pantai, lo bisa jalan-jalan ke mall, atau lo bisa sekedar ketemu dan nongkrong di taman. Tapi dia otomatis memprioritaskan keluarganya. Terus lo masa sedih dan kecewa. Masih belum berakhir, satu example lagi yang mungkin gak relate, tapi ya sudahlah ya. Pokoknya itu, example terakhir adalah yang aku mau ngerjain
tugas kerjaan dulu yang belum selesai ya. Besok kita chat lagi. Padahal posisinya itu baru jam 8 malam dan lu udah selesai nyuci, lu udah selesai nyetrika, lu udah selesai beberes, lu udah dengan posisi senyaman mungkin, lu sudah beribadah, selesai makan, selesai sudah mempersiapkan diri di kamar dengan mulai bermain handphone dan hanya ingin sekedar bertukar pikiran atau membebaskan masalah-masalah lo tadi di kerjaan lo dari pagi sampai sore, sampai hari itu akhirnya ada datang menuju ke tidur lo, terus ternyata kecewa itu datang. Terus lo ngedongkol kayak pengen marah, sedih, nyesek, kayak pengen nangis. Terus lo bingung harus ngapain, terus kayak air mata udah mulai mau berlinang, belum masih berkumpul di kelopak-kelopak mata lo, dan terus lo mulai berat menghela nafas. Saat itulah kecewa itu datang, dan ya stop menurut gue untuk melanjutkan itu, karena sebenarnya nanti kecewa-kecewa berikutnya bakal datang, dan lo harus pandai menyikapinya dengan satu, pertama, tarik nafas pelan lewat hidung. 1, 2, 3, tahan, keluarkan sepanjang-panjangnya lewat mulut lo. Lo ulangin itu sampai 5 kali, 10 kali. Setelah itu lo berpikir bahwa, mensugesti diri lo sendiri bahwa ya, aku bahagia atas diriku sendiri, aku bahagia atas pencapaianku, aku bahagia menjadi diriku sekarang, dan ya, dia menjadi pasanganku, yaitu berada di sampingku, menemani bahagiaku, dan kala sedihku aku tak ingin memberatkannya. Ulangi itu 3 kali, dan lo harus berpikir bahwa ya sudah, memang itu adalah kewajibannya, memang itu adalah prioritasnya. Mungkin kamu juga ada dalam skala prioritasnya, tapi itu di belakang dan lebih prioritas yang lain. Ingat, di rumah sakit yang membutuhkan bantuan adalah dengan prioritas yang pertama. Sama halnya dengan kegiatan dari pasangan lo, gak bisa memaksakannya begitu saja, tapi Allah harus tetap mendukungnya, lo harus tetap bersamanya, dan lo harus bahagia dengan diri lo sendiri. Jadi stop buat kecewa berlebihan, dan lo wajib buat bahagia dengan diri lo sendiri, dengan apapun yang lo miliki sekarang, dan dengan pencapaian lo wajib bahagia. Dia ada bersama denganmu saat bahagiamu, dan saat sedihmu kamu tidak ingin memberatkannya. Oke, gitu 2 tips kali ini untuk meredam rasa kecewa lo. Dan sampai ketemu lagi di podcast gue berikutnya untuk bagaimana kita belajar menjadi lebih dewasa, belajar mengendalikan emosi, dan belajar bagaimana kita harus bisa menyayangi diri kita sendiri. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya bareng Vivian Puspa. Bye bye.